dari kedua belah pihak narasumber sudah siap semuanya. Opening statement akan dimulai dari pihak Muslim. Sebelum masuk ke sana, bahwa acara ini saya informasikan dulu diselenggarakan di Zoom MDM atau Media Doa Muslim, juga disiarkan di beberapa channel Muslim ya, begitu banyak. Nanti mungkin akan saya sebutkan setelah semua mengisi list yang disiapkan channel-channel yang melive-kan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pihak Muslim opening statement selama 4 menit. Silahkan Bang Kores. Ustadz Yusuf dulu aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Awal mula saya akan opening statement dulu. Masalah agama mana sih yang akal-akalan? Di dalam agama Islam, kita didorong untuk menggunakan akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia tidak lain hanyalah untuk menyembah dirinya. Nah, untuk melakukan tugas menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali kita dengan akal. Dengan akal kita dapat membedakan yang mana Tuhan, yang mana ciptaan. Jadi seperti itu. Allah tidak membiarkan kita tanpa bekal, pasti melengkapinya dengan akal. Agar kita apa? Dapat ya mencerna petunjuk darinya gitu, yang diturunkan kepada rasul-rasulnya melalui Al-Quran. Islam mengajak umatnya untuk membudidayakan akal pikirannya, memperoleh petunjuk dengan kreasinya dan kerja keras, sehingga hidup menjadi lebih bermakna. Di dalam Al-Quran banyak tertera ayat yang bertuliskan afala taqilun, afala tatafakkarun. Bahkan 50 kali di Al-Quran. Sebanyak itu diulangi di Al-Quran. Apabila Al-Quran itu mengulang-ulang, maka hal inilah yang ditekankan, yaitu untuk memakai akal pikiran kita agar kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang Tuhan, mana yang makhluk. Nah, jadi seperti itu. Lanjut Bang Kores. Iya, Masya Allah. Kita sekarang main logika ya mengenai agama mana yang akal-akalan. Nah, berarti kita mesti menggunakan konfirmasi negatif untuk Islam, bahwa Islam bukan akal-akalan. Gimana caranya? Ya kita pelajarilah Islam, kita lihat bagaimana sistematika dalam peribadatannya, bagaimana sistematika dalam ketuhanannya. Kita lihat misalnya contoh ketuhanan. Salah satu sifat Allah adalah tidak bisa dipandang oleh penglihatan mata. Konsisten nggak? Oh konsisten. Dari awal berfirman sampai sekarang pun memang tidak bisa terlihat. Ini baru Tuhan yang konsisten. Kekonsistenan kunci dari ketuhanan yang benar. Lalu kemudian, lalu bagaimana kalau Allah tidak bisa melihat tidak bisa dipandang oleh mata? Bagaimana Allah membuktikan dia ada? Nah Allah mengatakan, wah lihatlah segala ciptaan ini pasti ada penciptanya, dan penciptaan ini harus ada ujungnya. Nah itulah Tuhan yang benar. Siapa dia? Allah. Lalu dari mana kesaksian-kesaksian testimoni mengenai ketuhanan ini bisa dibenarkan? Kita lihat dari saksi-saksinya yang mendapatkan pewahyuan, mendapatkan firman dari tabir dan perantaraan malaikatnya, yaitu Jibril alaihissalam. Apakah ada? Oh ada. Di mana? Banyak. Seluruh wilayah mempunyai nabi-nabi yang mendapatkan firman dari Allah, mendapatkan pewahyuan dari Allah bahwa Allah itu ada. Rata semua wilayah. Gak ada satupun yang tidak mendapatkan nabi-nabi untuk penyampaian bahwa Tuhan itu satu dan Tuhan itu Allah Azza wa Jalla. Gak ada. Begitu. Itulah kenapa kalau misalnya kita lihat sekarang mengenai agama politeistik atau agama pagan itu hanya tersisa satu saja sebagai bahan percontohan mana yang salah. Sedangkan kebenaran itu lestari. Dari awal Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW tetap Tuhan itu satu, tidak pernah bisa dilihat oleh pandangan mata. Sedangkan satu kepaganan ini itulah yang akan menjadi percontohan mana yang salah. Karena jika tauhid adalah kebenaran, maka syirik harus ada kecontohannya sampai saat ini. Thank you. Oke, waktu habis dari pihak Muslim ya untuk opening statement. Selanjutnya opening statement dengan waktu yang sama dari pihak Kristen selama 4 menit. Tunggu sebentar ya sampai waktu setting sudah mulai. Buci ya, mana? Silakan. Buci.
Saya. Mainkan. Sudahkah? Sudah. Ya, silakan. Saya akan membaca Alkitab saja ya. Jadi kami bicara mengenai data saja. Ajaran yang akal-akalan itu seperti apa gitu kan. Di dalam KPR 17 ayat 23 saya bacakannya. Agak gelap sedikit. Jadi saya buka itunya. Center. 17:23 ayatnya yang ke-24, 23, 24. Paulus pergi berdiri di atas Aeropagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Dia adalah Tuhan atas segala langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang." Ya, jadi Allah itu tidak tinggal di dalam buatan manusia, berupa kotak atau berupa batu atau berupa apapun. Dan Tuhan yang benar itu bukanlah Tuhan yang tidak dikenal. Karena ketika Rasul Paulus berjalan-jalan dengan dewa-dewa, ada dewa-dewanya itu ini adalah dewa-dewa Tuhan yang tidak dikenal. Kami mengenal Tuhan, kami menyembah Allah yang kami kenal, dan kami tidak punya tempat untuk kami berbakti, tempat untuk kami puji, kami sembah di situ, gitu loh istilahnya ya. Tidak membangun satu tempat di mana kami sujud beribadah kepadanya, muter-muterin atau bagaimanapun ya. Jadi yang agama akal-akalan ya, silakan Pak Rudi, lanjutkan. Oke, terima kasih. Kali ini Bu Uti memberi waktu banyak sama aku nih, 2 menit. Bu Uti 1 menit kurang. Ya, saya hanya bisa mengambil 1 Raja-Raja 18. Agama akal-akalan itu dijelaskan di situ mereka mengelilingi kubus. Kalau dibilang itu batu-batu disusun bentuk kubus, mereka berjingkat-jingkat. Berjingkat-jingkat itu ya mengelilingi ya sambil berjalan. Sementara Elia nggak berjalan, dia santai saja mengangkat tangan. Mereka lagi bertanding itu ya terhadap penyembah-penyembah batu. Ya, jadi adalah sebuah akal-akalan kalau kita ingin menyembah Tuhan harus sujud ke arah batu ya seperti yang diperagakan di kisah 1 Raja-Raja 18. Tuhan ada di mana-mana, kenapa harus melalui perwakilan batu ya. Jadi kami kalau orang Kristen ya kami berdoa langsung kepada Tuhan saja tanpa melalui perwakilan benda-benda batu atau mati ya. Apalagi kalau kami di dalam kekristenan juga ya Tuhan kami itu ada di mana saja ya. Kalau dibilang Tuhan tidak bisa dilihat, Bapa di sorga memang tidak bisa dilihat. Tetapi Bapa di sorga bisa hadir dalam wujud-wujud lain ya. Kalau dalam Kristen, tiang awan, tiang api, semak berduri, dan juga dalam bentuk Roh Kudus burung merpati, dan terakhir firman menjadi manusia ya. Jadi kalau Tuhan kami itu serba maha, enggak dibatasi oleh apapun, suka-suka Dia. Dia mau turun ke dalam dunia bisa, sehingga kami menyembah Tuhan kami itu ya bebas saja ya. Mau ke sana bisa, mau ke sana bisa, mau ke sana bisa, tanpa ada mengharuskan satu arah seperti para penyembah berhala. Kalau enggak ke arah berhalanya, maka dia tidak sujud menyembah, dianggap ya. Itulah pembukaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Opening statement dari kedua belah pihak sudah diselesaikan dengan sempurna. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi bertanya dan menjawab ya. Mungkin diawali bertanya dari pihak Muslim, bertanya selama 2 menit, nanti dijawab selama 6 menit gitu ya, tadi kesepakatan waktu. Silakan, Tafadhol dari pihak Muslim. Bang Kores, siapa dulu? Ya, aku dulu, aku mau share screen, sebentar ya. Lalu kemudian Kang Alif ralat bertanya tadi 3 menit kata Lairudi, biar bisa dibagi 2. Oh iya, siap. Baik, 3 menit ya berarti settingan waktunya juga dibantu. Lanjut.
Oke, di dalam Islam pengajaran mengenai sebuah Tuhan yang akal-akalan itu disebutnya berhala ya, bisa kita lihat di sini. Misalnya di Al-A'raf 194, ini ayat favorit aku minggu ini sama Al-Ankabut juga. Nah, di sini dikatakan bahwa sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah yang serupa juga dengan kamu. Nah, seru itu di sini tada'una. Nah, itu berarti doa ya. Doa, berdoa ya. Yang kamu berdoa kepadanya, tada'una. Nah, di sini berarti berdoa selain kepada Allah itu jatuhnya menyeru. Nah, gitu. Lalu kemudian disebutnya apa? Makhluk yang serupa juga dengan kamu. Itu pertama, poin pertama. Lalu yang kedua, kalau kita lihat di sebentar, ini lupa mulu. Lalu kita lihat di Al-Ankabut ayat 25, dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih. Nah, itu. Nah, jadi di sini ada dua pertanyaan untuk kita konfirmasi apakah betul atau tidak gitu. Apakah Tuhan dalam kekristenan itu makhluk yang serupa juga dengan manusia? Misalnya dia berhidung, dilahirkan gitu, bersunat gitu. Lalu yang kedua, apakah berhala ini yang serupa dengan kita ini dia juga mengajarkan kasih? Silakan dijawab. Thank you. Oke, ini pertanyaan kedua ya, Ibu Uti, perhatikan dan Lairudi. Ajaran kasih, salah satunya adalah kasihilah musuhmu, katanya. Ajaran kasihilah musuhmu ini adalah ajaran yang tidak masuk akal bagi saya pribadi gitu ya. Bahkan bagi orang lain pun. Nah, kalau sependapat dengan saya, bagaimana bisa gitu ketika kita berhubungan dengan seseorang, contoh ada perampok masuk rumah kita, dia rampok motor. Apakah kita kasihi juga itu perampok? Apakah kita tidak melawan gitu? Karena kan ditampar pipi kiri, kasihlah pipi kanan kamu. Ini adalah ajaran yang kagak masuk akal gitu. Kalau di dalam Al-Quran jelas, kalau ada orang yang merampok, lawan gitu. Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Lawan kata Allah. Kalau di kalian habis ditampar pipi kanan, dikasih pipi kiri. Habis rampok motor, kasihlah mobil kalian. Nah, bagaimana caranya menjelaskan, ini pertanyaannya, bagaimana caranya menjelaskan agar ajaran kasih itu masuk akal gitu. Silakan. Masih ada sisa waktu, mau dicukupkan? Cukup dari saya. Oke, baik. Pertanyaan dari narasumber Muslim, dua-duanya sudah bertanya. Selanjutnya dari pihak Kristen untuk menjawab sambil menunggu timer siap. Ya, silakan dari pihak Kristen untuk menjawab pertanyaan. Ya, saya dulu. Ya, Kores mengatakan ya berhala itu adalah sama dengan manusia ya, yang ada ininya ya, maksudnya yang sama dengan manusia ya, maksudnya gitu ya. Ya, tetapi ayat di dalam Alkitab ya, ayat di dalam Alkitab di dalam Yesaya 43 ya, Tuhan kami Elohim mengatakan selain Dia tidak ada Allah lain yang dibentuk ya, sesudah Dia tidak akan ada lagi ya. Saya akan bacakan dulu. Kalau saya bacakan tolong dimatikan dulu dong jamnya supaya enggak habis cuma untuk membuka. Bentar ya. Dimatikan dulu ya Pak, hanya membaca nih. Karena saya nggak bisa share screen, saya bacakan saja ya. Sekarang nggak belajar share screen saya ini sebentar. Ya di situ, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan. Dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan dan akulah Allah. Dan juga seterusnya, aku tetap Dia dan tidak ada yang dapat melepaskan diri dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Ya. Beginilah firman Tuhan penebusmu ya. Jadi Tuhannya orang Kristen tidak sama dengan siapapun. Sebelum Dia tidak ada yang dibentuk, sesudah Dia tidak ada yang jadi, karena Dia adalah Tuhan yang penebus dan juru selamat. Tidak ada Tuhan yang sama seperti dirinya ya. Ketika Dia menebus umatnya, menjadi penyelamat umatnya ya, Dia menebusnya dengan mengutus firman-Nya, dan firman itu telah menjadi daging ya. Jadi ketika Kores berusaha untuk menyamakan bahwa Yesus itu adalah sama dengan manusia,
Kores hanya mengada-ngada ya, tepu-tepu, bohong-bohong dan seleweng-seleweng ya, karena Tuhan kami tidak sama dengan apapun, Dia adalah yang penebus dan juru selamat. Ketika ada Tuhan yang bukan juru selamat, Dia bukan Tuhan. Ketika ada Tuhan yang tidak berbuat apa-apa dengan untuk manusia, Dia juga bukan Tuhan. Karena jelas dikatakan, Alkitab mengatakan ya, segala Allah bangsa-bangsa di luar Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub adalah berhala. Nah itu dia. Silakan Pak Rudi. Oke, terima kasih. Tadi mereka bertanya, kasihilah musuhmu. Musuh orang beragama adalah orang di luar agama itu atau kafir. Maka Kristen mengajarkan kasihilah kafir-kafir itu, karena kita bicara iman, bukan bicara perampok, bukan bicara begal ya. Dan begal itu kan datang kita nggak tahu. Musuh lebih kepada yang kita ketahui ya. Kita memusuhi dia dalam peperangan juga. Ini musuhmu, itu musuhmu ya. Jadi orang Kristen saja yang tidak pernah membenci kafir ya. Kalau di ajaran yang lain itu sangat benci sekali kepada kafir dan harus dimusuhi. Hanya di bibir saja kami saudaramu, tetapi kalau secara agama dia itu musuh ya, harus dibenci, diperangi dan sebagainya. Kemudian si Kores tadi mengambil surah 7 ayat 94. Kalimat sana diseru. Kalau di dalam Kristen kami tidak ada untuk mengikut Yesus harus menyeru nama selain nama Tuhan. Tuhan kami itu adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus, atau Bapa Yesus atau Bapa Firman dan Roh Kudus ya. Itu adalah Tuhan ketiga-tiganya, itulah Tritunggal. Tidak ada kami seperti kawan-kawan Muslim untuk menyembah Allah SWT harus menyeru nama Nabi Muhammad. Contoh di 2 kalimat syahadat itu jelas diseru nama Nabi Muhammad disuruh, dan terus-terusan itu disuruh setara dengan Tuhan itu sendiri ya. Kalau si Kores mengarah ke sana. Kemudian mengenai berhala yang dibilang si Kores itu ya, bagi kami berhala ini sebenarnya banyak. Bukan hanya benda mati aja yang disujud disembah. Itulah sebabnya jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atas atau di bawah untuk disembah. Sembah itu artinya sujud ya, atau bertakwa. Jadi kami tidak pernah bertakwa kepada sebuah benda batu. Beda dengan kawan-kawan Muslim, mereka bertakwa 5 hari sekali harus sujud ke arah batu itu. Kalau tidak ke arah batu Ka'bah itu, mereka tidak dianggap sholatnya itu sah atau sahih ya. Maka mereka kecuali katanya di hutan ya, tidak mungkin di hutan terus menerus, kecuali di pesawat, tak mungkin di pesawat terus menerus ya. Jadi ini kami bisa di depan kami misalnya ada salib Yesus, kami tidak harus sujud menyembah ke sana ya. Kalau bagi kami, kalau sujud kami menyembah ke arah sana itu berhala bagi kami, dan kami berbakti. Ibaratnya dihina patung itu kami marah, itu namanya berbakti. Dan kami harus ibaratnya jam sekian ibadah kepada Tuhan, tapi melalui batu itu ya. Itu akal-akalan saja sesuai judul kita ya. Jadi kalau Kores membawa ayat itu, kami tidak menyembah berhala. Mungkin Kores mau menunjukkan dalilnya bahwa Kores menyembah berhala, saya nggak tahu ya. Karena pasti kawan-kawan Muslim kalau sholat harus sujud ke arah batu Ka'bah. Kalau tidak ke arah batu Ka'bah nggak sah. Islamnya nggak sah, sujudnya nggak sah, doa-doanya. Ada kalimat itu kalau nggak salah saya, nggak sah sholatnya. Untuk pengecualian itu kan tidak tiap hari ya. Jadi itu sangat-sangat bagi kami sesuatu yang terus dilakukan terus-menerus itu memberhalakan. Ya, hanya kepada Tuhan kami sujud menyembah dan Tuhan kami ada di mana-mana. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi pelajaran dan pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih dari pihak narasumber Kristen sudah menjawab dengan waktu yang sangat tepat. Saya tidak akan intervensi dalam isi jawaban. Selanjutnya mungkin dari pihak Kristen ya yang bertanya selama 3 menit, nanti pihak Muslim menjawab selama 6 menit. Silakan. Ya, pertanyaan saya, apa makna memutari Ka'bah, putar-putar batu, apa makna dengan mengatakan Allahumma labbaik, Allahumma labbaik. Itu saja, untuk apa? Itu saja, apa makna putar-putar batu dan Allahumma labbaik, Allahumma labbaik. Ya, silakan. Oke. Kalau dari saya lebih kepada kalau Allahumma labbaik. Iya, saya jadi ingat peristiwa penyembah Hubal. Hubal itu dulu berada di dalam Ka'bah itu ya, di dalam dia.
Dia Hubal itu adalah dewa tertinggi daripada kaum-kaum penyembah berhala pagan zamannya Arab itu ya. Dan labaik, Allahumma labaik itu diucapkan mereka juga, dan sekarang orang berhaji itu diucapkan juga. Saya nggak tahu apakah terinspirasi dari penyembahan Hubal itu atau tidak. Intinya ucapannya sama. Dan kemudian yang saya soroti adalah kenapa umat muslim ini harus sujud ke arah Ka'bah itu? Kalau katanya menunjuk arah, loh Tuhan kan ada di mana-mana. Cuman yang saya herankan, Al-Quran selalu hanya mengetahui arah itu timur dan barat. Artinya utara selatan itu milik Tuhan lain. Ya, jadi ini seperti akal-akalan saja saya lihat. Masa Tuhan hanya pemilik timur dan barat? Utara selatan dia nggak tahu ya, dan arah sujud pun saya nggak tahu ke arah mana ya, apakah timur dan barat saya nggak tahu ya. Kalau melenceng berarti bukan milik Tuhannya, karena Tuhan itu di Al-Quran tidak tahu arah lain selain timur dan barat. Apakah bumi itu datar bagi Tuhannya saya nggak tahu ya. Nah, dan itu ayat banyak di dalam Al-Quran, timur dan barat pemilik, akulah pemilik timur dan barat, timur dan barat, timur dan barat, utara selatan siapa yang milik? Kan tidak ada pemiliknya. Jadi kalau timur dan barat boleh saya artikan ini daerah datar, bumi datar, ini timur, ini barat, ya pas datar. Kalau bulat begini, ada timur, ada barat, ada utara selatan, kan begitu ya. Jadi apakah kalian menyembah Tuhan yang tidak pemilik utara selatan, hanya timur dan barat, kan begitu ya. Kalau pertanyaan saya adalah, kenapa kalian harus menyeru nama Nabi Muhammad? Karena surah 7 ayat 194 mengatakan kalau ada nama diseru selain nama Allah itu adalah berhala. Silakan. Oke, dicukupkan sepertinya pertanyaannya, waktu masih ada berjalan, namun dicukupkan. Langsung kita riset, berarti untuk muslim menjawab selama 6 menit. Tunggu waktu siap, tafadhol dari pihak muslim untuk menjawab. Oke, Bang Kores saya dulu ya. Ya, Oke. Untuk menjawab pertanyaan Ibu Uti, apakah tawaf tersebut terinspirasi dari umat-umat sebelumnya? Ibu Uti, saya bilang sejarah tawaf itu bukan... Apa makna tawaf? Bukan terinspirasi. Iya. Tawaf. Tadi kan Ibu katakan seperti itu. Enggak. Bukan inspirasi dari umat. Sebentar Ibu, tolong diulang waktunya. Jadi sejarah tawaf itu bukan terinspirasi dari umat-umat zaman berhala sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa keutamaan tawaf? Apa itu gunanya tawaf? Tawaf mengingatkan kita akan keberadaan hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita mengelilingi Ka'bah? Karena itu dimanapun hakikat Allah itu ada 360 derajat di muka bumi ini, dimanapun ada hakikat Allah. Jadi itu guna tawaf ya Ibu ya. Jangan dipikir mengikuti zaman pagan, bukan kayak gitu. Mungkin hanya Ibu jadinya seperti itu. Nah, untuk masalah Lairudi, Anda katakan bahwa tidak menghadap Ka'bah maka tidak sah sholatnya. Mana dalilnya kayak gitu? Kagak ada. Lairudi, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 115 ya kalau nggak salah, saya pakai hafalan masalahnya. Bunyinya kayak gini. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Jadi kalau kita ingin sholat itu menghadap kemana saja bisa. Dan milik Allah timur serta barat. Kemanapun kamu menghadap, di sana ada wajah Allah. Yang kita sembah Allah, bukan Ka'bah. Kagak ada dalilnya untuk menyembah Ka'bah gitu ya. Menyembah batu, kagak ada dalilnya. Tapi menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh buka Quran surah Al-Baqarah ayat 115. Disitulah jawabannya. Jadi nggak ada dalilnya juga kalau tidak menghadap Ka'bah bahwa sholatnya itu tidak sah. Nah, bukan begitu lah Rudi. Oke, nanti saya tambahkan Kang Kores. Lanjut. Kang, cek. Bang Kores. Oh ya, cek. Aku mau setting sebentar ya. Iqdal, Elohim, Hai. Lirik. Nah,
kita buka di sini. Itu waktunya kok seling berhenti ya ketika kawan muslim yang berbicara. Ya karena request kan, mau share screen. Jadi Si Uti tadi mau share dia nggak membaca, akan ngomong dulu. si Uti tadi membaca kitab suci jalan terus, slow lah, jalan terus aja. Gak usah berhenti. Kayak anak kecil kita. Lanjut Iya, dulu jalan nggak apa-apa, aman. Soalnya tadi malah justru penyelesaiannya juga kan nggak sampai habis, makanya nggak ada masalah di situ. Kalau tadi sampai habis Ya kurang waktu, tapi nggak apa-apa, jalankan aja. lanjut. Nah tadi siapa? Ustadz Zina Yusuf udah ini ya, udah menjelaskan mengenai dalil-dalil dari Al-Qur'annya bahwa Allah lah pemilik segala arah mata angin gitu. Lalu kemudian soal tawaf itu maknanya apa? Nah di sini aku ingin menekankan begini pertama. Jangan dulu soal makna, makna itu bisa dibikin oleh manusia. Perintahnya aja dulu, ada nggak perintahnya? Jelas tawaf itu ada perintahnya gitu. Inilah yang membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang dari berhala. Kalau berhala dia nggak akan ada tuntunan perintahnya. Semua orang bikin-bikin bisa. Tapi kalau dari Tuhan asli, tuntunannya pasti ada. Dalil-dalilnya Ustadz Yusuf sudah memberikan. Lalu kemudian aku ingin membukakan mata bahwa ini memang sudahlah pengajaran dari orang-orang terdahulu gitu. Nah di sini kita lihat ya, misalnya kalau kita lihat ke sejarahnya Yahudi misalnya. Nah kita buka di sini. Nah di sini ya, nih ini di Tehillim itu berarti Psalm nomor 26. Pasal 26 nomor 6. I wash my hands with my cleanliness and I encompass your altar, O Lord. Encompass apa? Mengitari. Dar, selamat datang di kebenaran. Altarnya dikitari. Ini altarnya yang Mesbeh Hazafah ya. Altar emas yang ada di dalam Beit Hamikdash. Kekristenan nggak tahu ini. Jadi kalian mendapatkan pengajaran gratis dari Penatua. Lalu kemudian nanti dijelaskan lagi encompass your altar ini apa? Nah, ini dijelaskan lagi oleh keimanan Yahudi. Mishnah Sukkah 4 nomor 5. Perhatikan di sini. Nah, ini jadi yang dia misalnya lagi Yom Kippur, ketika menuju Yom Kippur 7 hari sebelumnya, di hari-hari setiap harinya, itu mereka akan membunyikan tekiah atau itu trompet ya maksudnya. Each day they would circle the altar one time. Dar, selamat datang di kebenaran. Dan ini yang dia katakan ya. Lord please save us, Lord please grant us success gitu. Tolong selamatkan kami, tolong berikan kami keberhasilan. Ini muter ini. Ini bahasa Yahudinya sabob. Kalau kita tawaf, tawaf kalau mereka sabob. Nanti perhatikan di sini. Ini. They would circle the altar 7 times di hari ke-7 Sukkot. Dar, selamat datang lagi di kebenaran. Coba kalian apa gitu. Inilah baru pengajaran nabi-nabi, mengitari baitnya Tuhan, mengitari rumahnya Tuhan. Untuk orang-orang Yahudi karena mereka Israel, bangsa pilihannya mereka di ini, tapi untuk seluruh bangsa yang lain itu dikasihnya di mana? Di Ka'bah ini. Gitu loh. Gimana mau dibantah kenyataan seperti ini? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengenai penyebutan Nabi Muhammad sebagai Nabi Agung dalam Islam gitu. Itu sama sebenarnya seperti kaum yang lain, kaum Nasoro dan kaum Yahud gitu juga sama. Kalau Nasoro kita tahu lah kayak Yesus, walaupun itu berlebihan jatuhnya jadi malah mengkultuskan ya. Kita lihat Yahudi. Yahudi dalam suatu apa ya namanya jatuhnya kalau kita sholawat, kalau mereka itu sidur nama sidurnya itu Yigidal Elohim Hai gitu. Nah ini Yigidal Elohim Hai, perhatikan. Dalam liriknya itu mereka memuji ini tuh Lokam Beyi Israel Emoseot Nafiu Mabit et tu. Aduh lupa ini liriknya gimana. Nah tapi kita lihat bahasa ininya. In Israel there never arose another prophet like Moses able to see God likeness. Di Israel nggak ada lagi nabi yang bangkit seperti Musa yang bisa melihat gambaran dari Tuhan. Selamat datang di kebenaran. Ini dijadikan sebuah sidur gitu. Jadi kalian yang memang kekurangan literasi nggak bisa menjawab apa itu yang ada dalam Islam. Thank you. Ada waktu Oke, kan? siap. Waktu sudah habis. Baik. Selanjutnya ya, kan 2 kali sesi bertanya ya dan sesi menjawab. Berarti ini pertanyaan terakhir dari pihak Muslim ya. 3 kali tadi mintanya. Oh tadi 3 kali ya, soalnya tadi 2 kali. Ya, berarti 3 kali ya, 3 kali sesi tanya jawab ya. Bukan gini. Ini tuh misalnya ini Islam sekali, Kristen sekali, itu 1 putaran.
Ya, tiga putaran ya diminta tadi. Nah, ini kita masuk ke putaran yang kedua, Ustaz Alif. Kalau misalnya 3 kali kayak gitu jadinya nggak imbang, Kristennya cuma dapat sekali nanya dong. Iya, makanya, aduh anakku lagi. Ini kan sesi kedua bertanya Muslim. Cakep, iya. Ya itu maksud saya, dan sesi Kristen menjawab. Betul. Ya kan, berarti sesi kedua ini kan yang terakhir kali bertanya kan? Atau masih ada nanti pertanyaan berikutnya lagi 3 kali? Iya, jadi kan tadi Islam udah bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Itu udah 1 putaran. Sekarang putaran baru yang kedua. Balik lagi, Islam bertanya lagi. Ya, betul, Nah, betul. tiga kali putaran gitu. Pada intinya 3 kali nanya masing-masing. Nah, iya. Oh ya udah siap. Oke. Ya udah lanjut 3 menit bertanya. Baik, Bang Kores saya duluan ya. Boleh. Oke, untuk masalah ajaran kasih, tadi Ibu Uti nggak ada jawab saya ya, cuma Bang Rudi. Nah, dicontohkan oleh Bang Rudi masalah di medan perang. Itu katanya masalah iman, contohnya ke medan perang. Ketika di medan perang, udah pasti di medan perang kita tahu itu saling bunuh-membunuh. Jika ajaran kasih dipakai di medan perang, Bang Rudi, kasihilah musuhmu di medan perang. Ketika kita berperang, oh kita elus-elus pipi musuh, habis kita. Ya, Bang Rudi ya, apakah ajaran kasih setelah mengelus-elus kita dibunuh, kasih lagi anak istri kita kayak gitu? Nah, saya minta, saya tegaskan, di mana ajaran kasihnya ketika Bang Rudi mencontohkan di medan perang, di mana masuk akalnya supaya dipakai ajaran kasih itu di medan perang dan menjadi masuk akal penjelasannya. Silakan, Bang Kores. Ya, ini dari tadi tuh kalau kita kasih 5 menit sayang banget ya, karena kekristenan kok tidak menjawab begitu. Apakah malu, tidak bangga ketika mempunyai Tuhan Yesus ini gitu. Kenapa? Ini loh pertanyaannya kan begini, lihat di Al-A'raf 194. Sesungguhnya mereka yang kamu seru, di sini tak ada una, berarti selain seru juga bisa berdoa. Yang kamu berdoa selain kepada Allah adalah makhluk yang serupa juga dengan kamu. Itu yang pertama. Nah, di kita jatuhnya apa itu? Berhala-berhala. Kalau ada sesuatu yang disembah selain Allah, itu makhluk serupa dengan kamu. Itu berhala jatuhnya. Nah, pertanyaannya, apakah kekristenan itu menyembah Tuhan yang dilahirkan, disunat dan dimakan? Itu jawab dong. Kita perlu tahu gitu. Lalu yang kedua, apakah berhala yang disunat, dilahirkan dan makan ini mengajarkan kasih? Karena dalam Islam diajarkan begini, Al-Ankabut ayat 25. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih. Karena kami butuh kebenarannya. Gitu, dari kekristenan sendiri. Betul, kami sembah itu memang dilahirkan, disunat dan makan. Betul. Yang kami sembah itu juga mengajarkan kasih gitu. Jadi kami tahu, oh betul sudah apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Bahwa sesuatu yang seperti itu adalah berhala. Jadi silahkan ditegaskan gitu. Kebetulannya, jadi jangan lari kok jadi bahas kafir. Nggak kesana lah ya. Terus Bu Uti juga jadi malah ke sesuatu yang dibentuk dari awal dan dari lahir. Dijawab aja, apakah mengajarkan kasih berhalanya ini atau tidak gitu. Ya. Kayaknya itu 2 poin ini loh, tadi 5 menit kok nggak dibahas sama sekali, nggak disentuh pertanyaannya. Apakah malu mempunyai Tuhan yang seperti itu atau tidak? Harus bangga dengan ketuhanan yang memang begitu adanya gitu. Silahkan dijawab. Ya, saya mau jawab. Oh, sabar sebentar, nunggu waktu siap dulu. Nunggu waktu siap, 6 menit. Ya, silahkan dari pihak Kristen menjawab. Ya, jadi ini yang namanya lawak-lawakan ya, kata Pak Rudi, lawak-lawak aja itu. Kalau Pak itu juga mengatakan lawak-lawak aja itu ya. Ketika ada ajaran yang justru menentang kasih, itu jelas adalah ajaran yang bukan daripada Tuhan ya, karena Allah itu kasih ya, karena kasihnya dia menciptakan langit dan bumi ya. Dan Allah yang sebenarnya dia menciptakan manusia itu karena untuk kemuliaan dan kasihnya. Allah yang maha suci kudus itu bisa kita ketahui dari kasihnya. Ya, di dalam Roma berapa, Kisah Rasul 13 ayat 10 ya, anak iblis itu penuh dengan rupa-rupa kejahatannya. Jadi ketika ada ajaran yang menentang kejahatan ya,
ajaran-ajaran, bahkan Yesus mengatakan ya kasihilah sesamamu manusia ya, karena kasih di atas segalanya. Tidak ada hukum yang menentang itu. Ajaran yang benar tidak bertentangan dengan hati nurani ya. Dan Yesus bahkan mengatakan iblislah yang menjadikan bapakmu. Iblis adalah pendusta, pembunuh, dan dia adalah pendusta sejak awal ya. Jadi aneh sekali ketika ada ajaran yang menentang kasih, aneh sekali ketika ajaran yang mengatakan bahwa Tuhan itu ya, apa katanya tuh ya, yang menentang kasih itu aneh sekali ya. Ini ajaran yang lawak-lawakan. Kalau kamu mengatakan ajaranmu itu menentang kasih dan yang namanya kasih itu adalah berasal daripada berhala-berhala, saya akhirnya berpikir ya, kalau begitu ya benar dong ya, karena Allah mengatakan ya, hai orang-orang mukmin, perangilah orang-orang kafir di sekitarmu itu, hendaklah mereka mendapatkan kekerasan daripadamu ya. Lalu dikatakan juga ya di situ bahwa ya, saya akan bacakan ya, bahwa Nabi Muhammad juga mengatakan bahwa dia menghasung setan-setan untuk membuat orang-orang kafir itu berbuat khianat dengan sungguh-sungguh ya. Jadi kayaknya si Kores harus mengerti ya, beda kasih dengan beda kejahatannya. Kalau kamu mengatakan bahwa Tuhanmu, apakah itu ada di kitabmu yang mengatakan bahwa yang melakukan kasih itu adalah berhala-berhala, kamu harus baca Alkitab ya. Karena berhala-berhala di Alkitab itu, di dalam Yehezkiel, di dalam Yeremia, di dalam Hosea, para penyembah berhala itu mereka bahkan mempersembahkan anak-anak mereka untuk korban-korban dewa-dewa mereka ya. Ini kejahatan di mata Tuhan. Kalau kamu tidak mengerti apa itu jahat, apa itu kasih, sepertinya hati nuranimu sudah hancur, hati nuranimu sudah jauh sekali dari Tuhan ya. Kamu tidak bisa membedakan apa yang jahat di mata Tuhan dan apa yang kasih di mata Tuhan ya. Lalu dikatakan di dalam Kejadian 6 ayat 5 dikatakan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi ya, karena kejahatan itulah makanya Tuhan datang ke dunia ya. Jadi aneh sekali. Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Ya, si Kores tadi mengatakan si Uspa ya PE tidak ada dalil menghadap Ka'bah, maka dari itu jangan kalian menghadap Ka'bah. Itu saja saya minta ya, karena tidak ada dalilnya. Terima kasih. Berarti yang selama ini kalian lakukan musyrik. Seolah-olah ada dalilnya, ternyata tidak ada. Kemudian dia mengambil surah 2 ayat 115. Dan si Kores bilang, kepunyaan Allah lah ini. Tidak, kepunyaan Allahmu timur dan barat. Kores. Kau buka Al-Quran, tidak akan pernah kau temukan kepunyaan Allahmu utara selatan. Tidak ada timur dan barat. Dan saya nggak tahu kalian menghadap Ka'bah itu ke arah timur atau ke barat, saya nggak tahu ya. Jadi kalian jangan akal-akalan. Allahmu hanya pemilik timur dan barat. Kalau ada di Al-Quran bisa kau sebutkan Allahmu pemilik utara selatan, nah saya sembah. Ya. Kemudian 2, altar. Altar itu yang bagaimana sih? Altar itu bukan kotak kubus. Kalau zaman sekarang kami altar itu kalau kau pernah masuk gereja, itulah di atas mimbar itu ada altar. Mereka mengelilingi ya, enggak masalah. Itu adalah tempat upacara ya, kalau mereka ibaratnya berdoa atau apa, ya disitulah. Jadi enggak plong aja begitu ya, rumah ibadah itu. Kemudian kamu bilang sudah dilakukan Nasrani dan Yahudi ya, berarti Islam itu mengikuti kafir. Kan begitu jatuh-jatuhnya. Karena sudah dilakukan. Lakukan oleh Yahudi dan Nasrani kamu bilang sebelumnya. Kemudian mengenai musuh dalam peperangan. Inilah hebatnya ajaran kasih. Musuh itu ketika kita sebelum berperang. Musuh itu kita kenal sebelum kita bertempur. Maka kita deklarasikan itu musuhku. Contoh Amerika, Rusia lawan Ukraina. Nah setelah mereka berperang itu namanya peperangan. Setelah bertanding. Harusnya musuh dikasihi maka tidak akan terjadi peperangan. Musuh itu kita ketahui kan sebelum berperang. Ini musuh saya, kita kasihi dia, kan tidak jadi berperang. Kemudian si Kores bertanya tentang Al-Mulk 25 itu ya. Ini saya bacakan kembali. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala kalau sembah selain Allah hanya untuk menciptakan rasa kasih sayang di antara kamu. Di dalam ajaran Islam, mereka hanya mengasihi sama Islam. Tolong kau perhatikan Kores. Kafir tidak boleh kalian kasihi.
itu kena laknatullah. Jadi kalian hanya mengasihi sama Islam. Jadi cocok ini kupikir sama kalian. Dan di surah 7 tadi ayat yang dibacakan tadi ayat 65 kalau nggak salah 194, betul nama yang disebut selain nama Allah. Ketika kalian mengucap 2 kalimat syahadat, kalian menyebut nama selain nama Allah. Itu bukan seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu dalam ritualnya memang menyebut Musa dalam lagunya tadi. Tetapi kalian untuk menyembah Allah SWT harus menyebut nama lain selain Allah. Terima kasih. Ya, saya mau tambahkan. Aduh, udah habis ya. Udah habis. Iya. Nanti gampang. Nah, kebetulan juga bagian sesi bertanya dari pihak Kristen ya. Selama 3 menit untuk bertanya, nanti pihak Muslim menjawab selama 6 menit. Silakan dari pihak Kristen. Saya dulu mau bertanya ya. Jadi pertanyaan saya ya mengenai tadi ya, jelas Kores sudah mengakui dengan kesadaran penuh, mengakui dengan kesadaran penuh ya, dengan penuh pengakuan bahwa dia memberi tadi dalil-dalil bahwa memang pada masa itu orang-orang Yahudi ya menghadap bait suci mengitarinya. Tetapi dia Kores nggak tahu ya konteksnya. Konteksnya pada saat itu memang Elohim ada ya di bait suci, di bait Allah waktu itu pada zaman Musa itu memang Allah ada di situ ya, Elohim di situ, dia berkenan turun di situ bersama dengan bangsa-bangsa bersama dengan orang-orang Israel itu ya di dalam perjalanan yang masuk ke tanah Kanaan itu. Jadi memang konteksnya Tuhan ada di situ ya. Pertanyaan saya ya, apakah Allahmu ada di Ka'bah sehingga kalian mengikuti ritual-ritual muter-muter ya, karena sekarang itu sudah tidak ada lagi, Tuhan sudah naik ke surga ya. Pada saat itu ya pembangunan bait Yerusalem juga bait suci di Yerusalem itu juga Salomo mengatakan, apakah engkau akan hadir di bumi ya, sedangkan bumi ini tidak muat ya di dalam kitab Raja-Raja. Dan Elohim mengatakan ya, aku akan hadir. 2 kali dia menampakkan diri, dia hadir di situ. Oleh sebab itu konteksnya karena memang dia hadir di situ. Sekarang apakah Allah ada di situ ya, diam di Ka'bah lalu kalian mengitarinya sesuai dengan dalil yang kamu bawa tadi ya, jelas kamu mengatakan karena itu ada Tuhan di situ. Nah, sekarang apakah Allah itu adalah Allah yang teritorial hanya ada di situ sehingga kalian harus mendatanginya menjadi Allah? Ya, silakan. Ya, saya mau bertanya juga ini ya. Dalam ritualnya Muslim tadi si PA mengatakan tidak ada dalil sujud ke arah Ka'bah. Terima kasih ya. Jadi mulai besok ingat ini seluruh Islam di dunia. Jangan sujud ke arah Ka'bah karena tidak ada dalilnya. Kalau kalian tetap sujud artinya menyembah berhala ya. Kemudian mana juga kita dalilnya untuk mencium ajar aswad ya. Di dalam Al-Quran ajar aswad ini tidak banyak dijelaskan. Tetapi itu adalah pekerjaan-pekerjaan manusia yang dijadikan sebuah ritual. Itu sama dengan melakukan kerjaan penyembah-penyembah berhala. Penyembah berhala hanya melakukan ritual manusia, bukan ritual yang diajarkan Tuhan ya. Nah, yang saya lagi heran lagi, orang ini melempar jumroh. Ya, kata si Kores dulu ingat melempar jumroh. Apa sih hubungan melempar jumroh dengan masuk surga? Saya bingung. Karena oke lah untuk berhaji ada perintahnya. Melempar jumroh ini apa hubungannya dengan ke surga? Apakah jin-jin itu enggak habis-habis? Tiap hari kalian lempari, apa ada jin yang mati? Atau jin bertobat gara-gara dilempari? Atau jin lari? Kalau jin lari kok datang lagi tiap tahun? Kan begitu jadi ya, lawak-lawakannya. Itu tolong kalian jelaskan mengenai ritual-ritual yang ya, akal-akalan ini. Padahal Tuhan itu ada, nggak usah kita lempar pun itu, kita sujud menyembah Tuhan kan bisa. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan dari Kristen. Selanjutnya pihak Muslim untuk menjawab dengan paripurna. Ya, sambil nunggu waktu siap. Ini banyak kali ya apa yang mereka katakan. Cukup juga kah waktunya? Bang Kores, boleh saya duluan lagi ya? Ya, silahkan. Oke, untuk menjawab Lairudi dan Ibu Uti. Tadi pertama Ibu Uti, saya minta jelaskan dan Bang Rudi, itu di mana masuk akalnya ajaran kasih ketika dipakai di medan perang, kagak ada jawabannya lagi. Udah 2 kali nih, saya tunggu. Gak apa-apa. Mungkin yang ketiga kali nanti bisa dijelaskan bagaimana supaya masuk akal gitu ya. Nah, untuk pertanyaan Bang Rudi, katanya umat Islam itu hanya mengasihi sesama agama Islam. Dan Ibu Uti, saya tidak pernah mengatakan Islam menentang ajaran kasih. Bahkan ajaran Islam itu sangat mengasihi daripada Kristen itu sendiri. Untuk bantahan Lairudi
La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ya, Bang Rudi ya. Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama. Jadi orang yang di luar muslim juga harus dikasihi. Untuk jawaban Ibu Uti, Quran surah Al-Toha ya Ibu ya. Di manakah Allah itu berada? Kita dapat melihatnya di dalam Quran surah Toha. Ayat berapa? Ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Nah, jadi itu jawaban untuk Ibu Uti. Terus untuk Lairudi ini perlu membeli katanbat. Saya bilang tadi bukan tidak ada dalilnya menyembah Ka'bah. Bukan menghadap Ka'bah. Kalau menghadap Ka'bah ada dalilnya. Di manakah dalilnya? Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 150. Ya, Lairudi ya. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kemanapun ya. Nah, dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah. Untuk dalil menghadap ke arah Ka'bah, pemersatu arah umat Islam seluruh dunia, ada dalilnya. Untuk menghadap. Yang kagak ada dalilnya, ingat sekali lagi. Untuk menyembah Ka'bah maupun Hajar Aswad. Ya, kalau nggak dengar, pakai katanbat lagi gitu ya. Biar banyak. Nah, jadi bedakan. Nah, saya kasih lagi Lairudi bahwa di mana Allah itu menguasai utara dan selatan. Saya kasih Lairudi Allah itu menguasai segala arah. Di mana? Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah tadi. Nah, walillahil masyriqu wal maghribu. Itu juga di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 120. Sebentar saya cari. Nah, lupa sudah saya nomor ayatnya itu. Hafalan doang tadi saya sih. Oke, saya tampilkan nanti bentar dimatikan dulu waktunya selama saya cari ayatnya. Nah, ini di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah timur dan barat. Maka kemanapun menghadap di situ wajah Allah. Mau ke tenggara, mau ke utara, mau ke selatan, mau ke barat daya. Di situ Allah menguasai segala arah. Jadi untuk masalah hablum minan nas, ya Ibu Uti, Lairudi sudah saya jelaskan. Bahwa Islam itu lebih mengasihi dan boleh mengasihi juga ke orang di luar agama Islam. Jadi tolong jawab di mana masuk akalnya. Untuk menggunakan ajaran kasih di perang. Silakan Bang Kores. Nah ini menarik ya, aku senang banget ketika ditanya soal lempar jumroh gitu. Karena di sini kita perhatikan itu ada di sini ya penjelasannya, bentar. Ini ada di Targhib wa Tarhib Munziri. Ini bab 455 nomor 1412. Ini karena nggak ada terjemahannya, jadi aku bantu ya. Aku bantu ke terjemahannya di sini. Nah, cuma ini diterjemahin aja nanti. Ini aku kasih di sininya aja. Nah, di sini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan dimarfukan olehnya pada Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, ketika Nabi Ibrahim Khalilullah mendatangi manasik, setan menghalanginya di samping Jamroh Aqobah. Kemudian Nabi Ibrahim melemparnya dengan 7 batu sehingga dia tenggelam dalam tanah. Kemudian syaitan datang lagi menghalangi di samping jamroh yang kedua. Kemudian Nabi Ibrahim melemparnya dengan 7 batu sampai ia tenggelam dalam tanah. Lalu datang lagi dan menghalanginya pada jamroh ketiga dan dilempar lagi dengan 7 batu sehingga ditenggelamkan dalam bumi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, lemparilah syaitan dan ikutilah sunnah ayah kalian Ibrahim. Jadi ini lebih kepada refleksi bagaimana kita selalu akan melawan setan gitu sampai kita wafat. Yang menarik. Kalau setan 7 batu dia baru kabur, sedangkan kalau dalam kekristenan, Yahudi melempar Yesus 1 kali, dia langsung kabur gitu. Jadi
Makanya, oh ternyata setan dalam Islam itu lebih kuat daripada Yesus dalam kekristenan ya. Ini ada di Yohanes 8 nomor 59 gitu. Kita melihat ada suatu persamaan di mana ternyata Yahudi pun melakukan lempar jumroh kepada Yesus. Ini yang menarik. Lalu kemudian Tuhan yang teritorial itu kalau kita lihat di An-Nisa 1 ayat 1, Allah itu berfirman kepada seluruh manusia. Sedangkan Tuhan lokal Israel tidak. Habis. Tenang para narasumber, santai. Habis, biar seru. Waduh. Ya, oke, tenang. Masih ada waktu 3 menit untuk meneruskan sekalian bertanya. Dari pihak Muslim, ini sesi terakhir bertanya. Ya, silakan. Tafadhol. Ya, kalau saya 3 menit ya. Ini bertanya atau itu? Bertanya. Dan kami nanya Ibu. Ya. Gimana sih? Silakan Tafadhol. Halo Tafadhol, silakan Tafadhol. Silakan Bang, dilanjut duluan. Bang Kores. Oh oke. Iya siap. Ini apa ya? Ini dari tadi loh pertanyaannya ini mudah banget. Tinggal diakuin saja iya Tuhan kami itu sama seperti penjelasan berhala di dalam Al-A'raf ayat 194 dan juga Al-Ankabut ayat 25. Kenapa ini kok lari-lari jadi malah dibilang menentang kasih? Enggak ke sana. Sama kita enggak ngerti kasih, bukan itu. Yang ditanya apakah Tuhan kalian itu disunat, dilahirkan dan makan? Kalau iya, maka sesuai dengan penjelasan surah Al-A'raf ayat 194. Gitu loh. Iya dibilang, kan dalil-dalilnya ada. Kenapa susah sekali malah dibahas ke kafir? Kayaknya mulai kelimpungan ya dengan keimanan sendiri, menjadi takut gitu ketika firman Allah ini benar terjadi. Tinggal diakui betul Yesus makan dan dilahirkan dan disunat. Jadi pas dengan Al-A'raf ayat 194 gitu. Sesungguhnya yang disuruh selain Allah itu adalah berhala yang wujudnya serupa dengan kamu. Kan gitu. Sama nanti juga tinggal ditanya soal apakah nanti berhala ini mengajarkan kasih? Iya betul, berhala ini mengajarkan kasih. Dijawab iya. Kenapa susah sekali? Ada apa dengan surah Al-A'raf ayat 194 dan Al-Ankabut ayat 25 ini? Ini pertanyaannya tinggal iya dan tidak. Ngapain jauh-jauh ke mana itu ke kafir, ke nggak ngerti kasih kok menentang kasih. Apa sih? Kenapa malu? Akui saja memang Yesus itu dia tuh serupa dengan kita dan dia mengajarkan kasih, kan kelar. Jadi aku bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya gitu. Atau mungkin Yesus itu memang tidak disunat, Yesus tidak makan dan Yesus tidak dilahirkan, mungkin ya. Atau mungkin juga Yesus tidak mengajarkan kasih. Baru firman Allah dalam surah yang aku bawa 2 tadi salah. Silahkan dibenarkan surah Al-Quran yang aku bawakan. Thank you Lai, thank you Buti. Thank you. Oke, saya menegaskan kembali ya. Tolong dijawab, saya nggak bisa lanjut masalahnya ke pertanyaan saya yang lain ini. Karena nggak ada jawabannya dari tadi. Bagaimanakah cara menjelaskan ajaran kasih ketika dipakai di medan perang? Khususnya di medan perang, bukan bicara iblis atau masalah ayat, enggak. Tapi secara logika kita, gimana caranya menjelaskan agar ajaran kasih itu masuk akal dan bisa dipakai di medan perang. Kalau di dalam Islam jelas. Nah yang dikatakan Ibu Uti tadi, kalau kamu diperangi oleh orang kafir, maka lawanlah kata Allah. Bukan kasihilah. Nah kayak gitu, itu masuk akal harus dilawan di dalam medan perang. Sekarang ajaran kasih gimana? Apakah setelah ditampar oleh musuh kasih pipi kiri, kasih pula pipi kanan. Setelah terbunuh kasih anak istri lagi. Oke, silakan dijelaskan. Ya, saya ya. Santai dulu Tante. Ya, tunggu waktu siap. Waktu menjawab 6 menit dipersilakan. Ya, jadi saya mau menjawab, bukannya nggak dijawab ya, karena waktunya nggak ada ya. Saya harus menerangkan ya. Jadi tadi satu, Kores telah mengakui bahwa memang di tempatnya adalah Tuhan teritorial karena Tuhan ada di situ ya. Lalu Anda mengatakan bahwa Ibrahim ya melempar batu. Ya maaf, cerita itu tidak pernah ada dan cerita itu tidak pernah terjadi ya, karena kalau mau merujuk kepada kebenaran tentang kalau Ibrahim itu adalah Abraham, itu tidak pernah terjadi, tidak pernah Abraham mengajarkan melempar setan dengan batu-batu ya. Karena Alkitab tadi sudah mengatakan di dalam KPR 17 tadi yang saya baca ya, batu itu bukanlah ilahi, tidak pernah ada batu. KPR 17 ayat 29, tidak ada pernah batu bisa
mengusir setan, karena batu itu dia bukan keilahian ya. Bahkan di tempat Anda dikatakan bahwa batu itu bisa menyerap dosa, tetapi Alkitab telah menyatakan tidak ada batu yang bersikap ilahi. Batu adalah benda mati dan dia tidak bisa melakukan apa dan betul-betul mati, apalagi bisa mengusir setan ya. Jadi inilah yang namanya akal-akalan, kata Pak Rudi, lawak-lawak saja itu gitu kan. Lalu dikatakan tadi apa dampak kasih di dalam peperangan ya. Perbedaan kasih di dalam peperangan orang Kristen. Harta rampasannya tidak ada satupun yang diambil. Bahkan di dalam cerita Yosua itu, kamu membaca di dalam kitab Yosua, orang yang menyembunyikan harta rampasan itu akhirnya dia harus dibunuh dan dirajam ya, karena Allah membenci harta-harta orang seperti itu, dan harta itu tidak boleh diambil orang yang sudah dikalahkan, dan tidak boleh lagi dirampok ya, dan tidak diperbudak, apalagi budaknya boleh ditiduri. Oh, sama sekali tidak ada itu ya, hukum kasihnya seperti itu. Bahkan di dalam Yahudi ya, orang-orang yang diperbudak itu setiap 6 tahun harus dilepaskan, dan ada yang namanya tahun pembebasan, tahun Yobel, semua harus dibebaskan. Itu adalah hukum kasih di dalam peperangan ya. Lalu ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu makan tidur, tetapi Alkitab tadi saya sudah mengatakan di dalam Yesaya 43, Allah tidak sama dengan apapun, tidak serupa dengan apapun ya, selain daripada dia tidak ada Allah yang dibentuk, yang penebus dan juru selamat ya. Jadi ketika Yesus makan, ketika Yesus apalagi minum dan sebagainya, dan mengajarkan kasih, itu jelas berasal daripada Tuhan ya. Oke, Bu, aku dulu Bu, habis nanti Bu. Oke. Ya, terima kasih. Tadi kalian mengatakan Ka'bah itu hanya arah sujud memandangnya. Kalian jangan berbohong. Ketika kalian sujud, kalian kan sambil berdoa, sambil menyembah. Tidak ada orang sujud, contoh saya ke arah Ka'bahnya sujud saja, diam saja. Enggak ada gitu. Sujud itu artinya menyembah. Menyembah kepada siapa? Kepada Tuhan. Dengan melalui arah Ka'bah. Berarti kalian sujud ke arah Ka'bah, menyembah ke arah Ka'bah. Itu arti sujud. Buka aja KBBI. Sujud itu menyembah ya. Contoh ada seorang raja datang, kita sujud berarti menyembah raja itu. Sama juga kalian menyembah. Dan kemudian kau ambil surah yang tadi ya 2 ayat 115. Memang kepunyaan Allah arah barat dan timur saja kepunyaan Allah. Utara selatan enggak. Jadi sekarang kalau Indonesia itu kan ke arah timur laut kalau nggak salahku. Kalau sholat ya kiblatnya ke arah barat laut. Artinya kalian sudah menyimpang. Itu bukan punya Allah kalian. Punya Allah kalian hanya timur dan barat. Karena bagi Allah kalian bumi datar. Ini barat, ini timur. Ini timur, ini barat. Utara selatan enggak punya Allah kalian. Barat laut juga bukan punya Allah kalian. Hanya timur dan barat. Karena kalian menganggap bumi itu datar. Sebentar tahan dulu waktunya. Ini dari pertanyaan Muslim, apakah sudah ada yang dijawab? Mohon maaf karena ini lebih ke ini ya. Dari pihak Muslim, maaf. Bentar, nanti kan ku jawab juga. Aduh, kayak mana ini waktunya kok jalan makanya terus. sekedar mengingatkan. Sudah dijawab ya. Tadi kan Uti sudah menjawab. Rampasan kami tidak boleh merampas ya, sedangkan Nabi Muhammad 1/5 harta rampasan untuk Nabi ya. Tidak ada, tidak diperbudak, tidak dirampas ya. Slow, Ustaz Ali, slow. Ya, tidak masalah. Saya mengingatkan karena dari tadi di narasumber Muslim bertanya kan sampai 3 kali belum ada jawaban yang ini. Tegas. Sudah, dia aja tidak puas saja dia itu. Oke, semuanya sudah saya jawab tadi, cuman mereka tidak puas saja. Itu masalah lain ya. Nanti video diputar ulang sudah saya jawab. Kemudian dia bilang melempari, Yesus dilempari, kalimat di situ kan mereka itu banyak. Kami sekarang tidak menyembah Yesus yang di bumi itu karena sudah nggak ada lagi. Dia sudah di sorga ya. Kemudian kalau dibilang tadi, kan sudah jelas dibacakan si Kores. Surah 7 ayat 194. Menyeru selain nama Allah. Kami tidak pernah berdoa itu menyeru selain nama Allah. Itu Bapa, Firman dan Roh Kudus. Itu Allah semua bagi kami Tritunggal. Lah kalian untuk menyembah Allah SWT harus menyeru nama Nabi Muhammad. Yang artinya itu berhala dan dia sama dengan manusia. Dan kemudian kalian buat ayat kasih. Kalian kan hanya mengasihi sesama kalian. Kami kafir tidak bisa kalian kasihi. Kan banyak ayat tidak boleh dijadikan pemimpin, tidak boleh dijadikan penolong. Memang ada ayat perangi mereka. Saya tidak bilang perangi, kasihi. Tidak ada kalimat kasihilah kafir-kafir itu. Tidak ada, carikan saya satu ayat. Tidak akan ada itu. Jadi jangan lawak-lawakan ya, kita nggak butuh lawak-lawakan di sini. Ya. Kemudian kalau si Kores mengatakan
melempar jin-jin itu. Kalau di Kristen dia cuma nyala ke setan. Murid-murid Yesus mengusir setan, tidak perlu lempar-lemparan. Memang roh bisa dilempar. Orang dia nggak kelihatan. Kan jadi lawak-lawakan. Ngapain kalian lempar-lempar pergi sana? Terus apa hubungannya melempar batu jumroh dengan jalan ke surga? Kan itu pertanyaanku. Itu belum ditanya. Kecuali ada hubungannya. Saya pun akan pergi ke sana bawa batu besar. Ngapain batu kecil melempar setan? Yang besar sekaligus. Biar langsung mati 10 jin. Kita masuk ke surga ya. Jadi jangan lawak-lawakan lah ya. Jadi tolong kalian perhatikan bahwa si Ustaz Piek sudah mengatakan tidak ada kewajiban sujud ke arah Ka'bah. Terima kasih. Besok lawan Ka'bah, jangan ke sujud sana. Oke, waktu sudah habis. Ya, selanjutnya ini pertanyaan terakhir dari pihak Kristen selama 3 menit dan sesi terakhir Muslim menjawab selama 6 menit. Silakan 3 menit untuk bertanya. Ya, pertanyaan saya, ya Yesus mengatakan ya tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hukum kasih itu di atas segalanya. Hukum kasih itu menutupi segala dosa dan hukum kasih itu ya tidak ada hukum manapun yang menentang itu karena Tuhan yang benar tidak boleh ajarannya itu menentang hati nurani karena hati nurani manusia itu adalah berasal daripada Tuhan ya rohnya dititipkan kepada manusia. Pertanyaan saya, kalau Anda di dalam Quran Anda mengatakan bahwa yang mengajarkan kasih itu adalah berhala, tunjukkan kepada saya apa sih inti ajaran yang sebenarnya yang berlawanan dengan kasih. Karena saya membaca bahwa membunuh itu boleh asal tidak dengan cara licik, membunuh itu boleh asal dengan alasan yang benar, membunuh itu boleh, membunuh diri itu bisa meringankan dosa gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Tuhan tidak mengenal pertanyaan saya ini aja nih satu ya. Ya, pertanyaan saya, apa bedanya Tuhan dengan hantu? Ya, ketika hantu mengatakan membunuh boleh, ya semuanya boleh. Nah, itulah aja. Itu atau berikan perbedaan antara yang kasih dengan hukum jahat. Ya, jangan berulang-ulang Bu bicara. Ya, sekarang kalau pertanyaan dari saya, sama seperti kalian bilang, melempar jumroh itu kan batu kerikil yang kecil. Mana dalilnya ukuran batunya harus sebesar itu? Ya. Atau bisa nggak dirudal biar langsung enya iblisnya itu tiap tahun kuliah iblis ada di situ. Padahal itu Baitullah, tanah suci. Yang bagaimana nyo? Masa di tanah suci ada iblis terus menerus? Kalau bisa kalian bawa rudal nuklir aja biar mati semua setan itu. Biar kita di bumi ini terbebas dari setan. Apakah itu sarang setan, lubang itu? Sarang jin. Jangan-jangan yang kalian lempar nanti jinnya jin Islam. Kan jin punya agama juga. Kok kalian perangi jin Islam? Ataukah di lubang itu semuanya jin kafir? Mana dalilnya? Ukuran batunya pun harus kecil-kecil. Buat aja yang gede-gede, lemparkan buk. Biar mati semua langsung jin-jin itu. Kan begitu. Ini enggak, atau ambil peluru, brand, mati semua jin-jin di situ. Kalau bisa memang roh dilempar pakai batu, apa bedanya dengan kau rudal atau kau tembak dengan pelor, mati semua. Kenapa harus batu? Jadi mana yang akal-akalan? Kami enggak ada itu melempar-lempar jin. Cukup dengan nama Yesus. Dalam nama Yesusnya kau keluar, kau setan, keluar. Betapa kuasanya Tuhan kami hanya dengan suara. Tolong sebutkan mana dalilnya. Ukuran batunya harus kecil-kecil. Kalau kamu buka hadis tadi, enggak ada itu di Al-Quran. Itu karang-karangan manusia. Mana ada karangan Tuhan? Terima kasih. Ya, saya mau tegaskan lagi tadi. Apa beda habis waktunya Tante Uti. Sudah dimanfaatkan. Apa beda Tuhan dengan hantu kalau gitu? Silakan. Itu saja. Silakan dari pihak Muslim menjawab dengan paripurna dan bantah. Ya. Lanjut. Ya udah ini ya, aku udah males ya karena ternyata kekristenan itu malu dengan Tuhannya sendiri gitu. Gak mau dibahas mengenai makan, minum, dan juga dilahirkannya gak mau dibahas. Takut dia dengan surah Al-A'raf ayat 194. Di mana ketika Tuhannya serupa dengan kita, maka dalam Islam itu berhala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga soal An-Ankabut ayat 25. Di sini kan dijelaskan ya. Kita buka lagi sekarang. Nah di sini Al-Ankabut mana tadi? Nah di sini juga ketika berhala itu mengajarkan kasih maka fix itu adalah berhala-berhala. Enggak berani coba.
Kecewa gue ini kalau udah dialog kayak gini. Kok ketika dialog dengan Islam malah jadi malu-malu dengan Tuhannya sendiri. Memang kenapa? Kan cuma di Islam aja gitu itu disebut berhala. Kalau kalian kan tetap Tuhan itu, ya enggak? Harus berani dong. Gitu loh. Ya udahlah kita jawabin aja lah sekarang lah. Pertama soal ini ya, ternyata banyak kedustaan yang dilakukan oleh kekristenan. Aku akan membuktikan Ali Imran 78. Ali Imran 78. Di sini dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi beserta segala sesuatu di antara keduanya, bahwasanya para ahli kitab ini akan memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari bagian dari kitab. Contoh misalnya soal perang ya, soal perang. Lihat ini perang. Nah, di sini pertama nih soal perang ini Ulangan 20 nomor 11. Apabila kota itu menerima perdamaian dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Ini budak ini, perbudakan ini, tahu nggak? Lalu kemudian nanti dibilang juga di sini hanya perempuan, anak-anak, hewan dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu boleh kau rampas bagi dirimu sendiri. Nanti Paulus itu di 2 Korintus 11 nomor 7 bilang, aku telah merampok para jemaat dengan menerima tunjangan dari mereka. Berarti apa? Ini kan si Saul Tarsus ini tipu-tipu dia, iya enggak? Tipu-tipu itu. Itulah kenapa nanti di 1 Korintus 3 nomor 11 boleh bermewah-mewah, tapi bermewah-mewahnya dalam Tuhan. Itulah kenapa pendeta-pendeta itu semuanya punya jet pribadi, tapi makan areng jemaat-jemaatnya. Itulah ajaran Yesus. Nanti dilanjut lagi di sini, lihat. Nih di sini, ngajarin rentenir si Yesusnya di Lukas 19 nomor 16. Kalau misalnya rentenirnya ini gagal membuat uangnya berkali lipat, apa yang dilakukan Yesus? Dibantai. Yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini kasih apa? Kasih mati. Ini pertama. Yang kedua sekarang. Yang kedua di sini Lukas 14 nomor 23. Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Ini ajaran kasih. Ini loh kenapa Allah Azza wa Jalla berfirman, yang ngajarin kasih itu berhala. Berhala itu yang ngajarin kasih. Karena ini kejadiannya. Gitu. Gue bawa dari perjanjian baru, mau kabur kemana kalian? Ali Imran 78 sudah membuktikan bahwa Lairudi dan Bu Uti ini pendusta. Dalil-dalilnya disembunyikan, mengajarkan moralitas tahun 2022, tapi ketika Yesus mengajarkan sesuatu yang busuk untuk mata kita, ditutup-tutupi. Lalu kemudian kita lihat lagi di sini ya. Soal ini batu tidak bisa menyerap dosa, iya, tapi kan batunya bisa menebus dosa. Batunya bisa menebus dosa, ini lihat. Lihatlah ini telah menyentuh bibirmu. Kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ini apa? Batu ini, batu. Woi, batu ini. Lalu kemudian yang lucunya, Yesus pun dijiplak kemampuan batu ini kepada Yesus. Perhatikan di sini. Yesus adalah batu, Kisah Para Apostol 4 nomor 11. Lagi-lagi bukti mendusta. Ini batu. Batu itu bisa menghapus dosa dalam perjanjian lama, tapi bukan Tuhan. Lalu dijadikan Tuhan. Dinamakan Yesus batu ini. Nah di sini bisa kita lihat, Yesus adalah batu. Makanya hanya Kores Kristus, penatua yang selalu sola scriptura. Sedangkan kekristenan tidak sola scriptura sama sekali. Makanya mereka itu takut kalau lawan Kores. Karena kami itu dari Kejadian 1 nomor 1 sampai Wahyu 22 nomor 21 dimakan habis, dilahap habis. Gak bisa ditutup-tutupi sama sekali. Sekarang soal lempar jumroh, lihat. Ini setan. Iya. Sabar Buti, jangan emosi ditahan. Kasih musuh. Ya, di sini Nabi Ibrahim melempar dengan 7 batu sehingga dia tenggelam ke tanah. Di sini Yesusnya, mana tadi si Yesus tuh? Nah, di sini Yesusnya kabur dalam 1 batu. Jadi nggak perlu batu yang gede-gede. Karena ini sunnah Nabi Ibrahim, maka Syaitan dan Yesus tidak bisa melawan batu tersebut. Itulah kenapa Yesus menghilang, lalu kemudian setan pun tenggelam. Gitu loh penjelasannya. Dalil batunya mana? Dalilnya? Ini dia di batu ini. Ini enggak, batu. ukurannya. Gak perlu pakai ukuran, pakai batu apapun hilang setannya. Gitu. Siap. Gak perlu pakai ukuran, gak penting itu. Hubungannya dengan ke surga? Hubungannya ke surga gak ada. Ini untuk mengusir saja. Gak perlu mengusir gak perlu ke surga pakai batu. Yang jelas, yang perlu batu sama sekali adalah siapa? Kekristenan. Tanpa batu tidak ada penyaliban. Karena Yesus adalah batu yang hidup di 1 Petrus 2 nomor 4. Itulah.
Apalagi yang mau gue bantah ya? Oh iya, soal ini, soal apa? Tadi tawaf udah, lempar jumroh bubuk, apalagi harta dirampas hancur. Budak yang boleh ditiduri itu udah Itu juga habis timur juga. barat, timur Oh barat iya, itu. sama ini timur barat juga. Oke Ya. lah, anggap Allah hanya punya timur barat. Yesus punya timur nggak? Coba gue tanya, punya timur nggak Yesus? Kalau nggak punya jangan ngomong, jangan ngomong. Habis. Thank you. Habis. Oke, waktu sudah habis sesi tanya jawab ini dan sudah di sesi terakhir ya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi battle di mana fokus Muslim bertanya, Kristen menjawab, dan Kristen bertanya, Muslim menjawab. Namun saya kasih kesempatan buat pihak narasumber untuk istirahat sejenak beberapa saat sambil akan saya umumkan bahwa acara ini diselenggarakan di Zoom MDM atau Media Dakwah Muslim, sekaligus juga di-live-kan di channel MDM ya, Media Dakwah Muslim Channel, dan beberapa channel Muslim lainnya, di antaranya saya mengikuti yang checklist saja di sini, yaitu Al-Alif Channel, Amanah Sang Hamba Channel, Debat Panas Channel, Pengamat Debat Lintas Agama Channel, Triun Slayer Cover Center Channel, Yusuf PI Channel, Bosman ini, Bosman Channel ini yang mana lagi? Ya, saya ikutin aja lah, Bosman Channel, lalu di BMB Channel. Putih merah itu enggak kelihatan. Putih merah kelihatan itu enggak? Ya, di checklist ya, yang penting biar saya bisa bantu sebut. Lalu di Debat Hebat Channel, Budak Angon, Ucok Tebas Channel, dan Muslim DS Channel, Sunan Desa 9 Channel, OSI Channel. Ya mungkin itu dan banyak channel-channel lain seperti yang melive-kan, namun saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mungkin di Sang Debater juga melive-kan ya, Sang Debater dan Utiwati Mena Channel. Ya, silahkan di situ channel-channel yang melive-kan, tonton di mana saja. Sebagai Muslim saya sarankan tontonlah di channel Muslim. Kepada narasumber, sudah siap semuanya? Saya minta kesepakatan dari pihak Muslim sebagai tuan rumah, apakah mau bertanya dulu atau ditanya dulu? Ingat kodenya apa ya? Silakan atau gimana? Biar jangan si Kores ini bahaya nih. Dia suka nggak tertib ini. Ya tentunya lah. Masa jangan kodenya gimana sih? Maksudnya kodenya silakan gitu. Saya mau tanya dulu Kang Alif. Ya berarti sesi pertama ini, 30 menit ya? Apa 20 menit? Sambil waktu disiapkan. 20 menit aja, 20 menit. Biar nggak terlalu lama. Berarti 20 menit sesi pertama itu fokus dari pihak Muslim bertanya dan Kristen menjawab ya. Ya. Oke, siap. Sambil nunggu waktu siap. Ini nggak tumpang tindih kan? Ya, sesi battle lah, gimana caranya sudah pada dewasa. Saya tidak perlu mengajarkan hal ini dan semuanya sudah bergantian berbicara aja. Ya, waktu akan berjalan ketika mulai bertanya. Berarti ini 2 sesi ya, nanti kami bertanya kepada Islam gitu ya? Ya, betul. Oke. Oke, apa Silakan. Bang Rudi mau nanya Islam duluan? Silahkan. Loh katanya PA duluan bertanya, silakan PA. Oh, saya tidak akan. Oke, saya Islam duluan ya nanya, nggak apa-apa. Tadi sebenarnya ada penjelasan-penjelasan yang perlu saya jelaskan sih, yang tertinggal saya catat. Gak apa-apa. Tadi Lairudi itu tidak menjawab sama sekali tentang contoh peperangan, ya, ajaran kasih di peperangan. Hanya Ibu Uti Watimena yang menjawab. Dan itu pun juga jawabannya ngawur. Kata Ibu Uti jawabannya, contoh ajaran kasih di dalam perang tidak mengambil harta rampasan perang. Ibu Uti ini ayat apa Ibu Uti ya? Ya. Di Perjanjian Lama mereka di situ mengambil harta rampasan perang Ibu Uti ya. Tuh. Yang saya share screen. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian. Nah, di sini mereka mengambil harta rampasan perang ya, Ibu Uti ya. Tuh, ayatnya. Jadi yang disisakan apa? Wanita-wanita yang perawan. Hai. Buat apa itu wanita perawan Ibu Uti? Tuh. Bukannya saya asumsi itu ya Ibu Uti ya. Tuh. Di bilangan 31. Nah, di sini mereka mengambil harta rampasan perang. Lalu anak-anak, terus perempuan-perempuan yang pernah bersetubuh, hewan, dibantai semua. Yang disisakan apa? Wanita-wanita perawan Ibu Uti.
Pertanyaannya, buat apa itu wanita perawan? Yang saya minta ya Ibu ya, jelaskan. Buat apa jarahan wanita perawan yang disisakan gitu ya. Nah, untuk masalah peperangan Bang Rudi, saya tanya Bang Rudi, ketika kita berperang itu saling bunuh-membunuh di medan perang. Ketika kita ingin menerapkan ajaran kasih di medan perang, kasihilah musuhmu. Kita kasih aja di medan perang, mau kamu bunuh di mana aku? Di leher atau tembak di mana? Di kepala, di dada? Apakah kayak gitu contohnya gitu loh. Mengasihi musuh di medan perang. Coba dijelaskan itu. Nah, 2 pertanyaan saya. Bagaimana contoh kasih di medan perang? Kalau di Islam kan sudah jelas saya bilang. Harus dibalas. Nggak bisa dibiarkan. Kalau di Kristen katanya dikasihi itu musuh. Nah, kalau di medan perang bagaimana? Di Bilangan 31, di sini mereka mengambil harta rampasan Ibu Uti, tapi disisain yang perawan. Buat apakah yang perawan? Silakan dijelaskan. Silakan. Oke, terima kasih aku dulu Bu Uti ya. Tadi Pak Yusuf PA kan bertanya, kasih Yesus. Kasih Yesus itu kan di perjanjian baru Yusuf PA. Kalau yang di perjanjian lama Pak Yusuf PA, itu tidak ada yang namanya kasih Yesus. Karena Yesus belum lahir. Kasih Yesus, kasihilah musuhmu. Instruksi moderator, tolong itu namanya jangan nyebut PA gitulah. Kenapa tolong moderator ditegur. Ya, sorry. Selo lagi, ngaku aja kadang dibilang labu santai. Ya, maksudnya begini Pak Rudi, tolong penyebutannya itu yang elegan lah ya, sesuai dengan nama PI. Ya. Oke, Yusuf PI. Oke, terima kasih. Ya. Mengenai kasih itu adalah kasih Yesus ya. Yesus itu kan ada di perjanjian baru, tolong itu diperhatikan. Jangan membabi buta, wah ulangan, ini bilangan, itu sudah berlalu. Kenapa sudah berlalu? Peperangan itu tidak diulangi lagi zaman sekarang. Itu tidak ada lagi peperangan seperti itu. Nah, bagaimana penerapan kasih di dalam peperangan? Saya sudah menjelaskan. Kasihi musuhmu. Kau tahu musuhmu kan sebelum berperang. Kalau sesudah berperang, itu bukan kau ketahui musuhmu, tetapi sudah hancur-hancuran. Maka sebelum berperang, kasihi musuhmu, maka tidak terjadi peperangan. Apakah di dalam peperangan ada kasih? Yang enggak ada kasih. Mana ada di peperangan kasih? Gimana sih? Sudah dibilang kasihi musuhmu. Kita tahu musuh kan sebelum berperang. Paham enggak? Semoga makanya aku bilang Yusuf, mulut aku mau bilang PA lagi. Karena udah biasa aku panggil begitu ya. Jadi itu tolong diperhatikan Pak Yusuf aja aku bilang. Peperangan itu terjadi karena apa? Karena sudah enggak ada kasih. Maka dibilang kasihi musuhmu sebelum berperang, kita harus mengasihi musuh. Kemudian si Kores tadi mengatakan mengenai bawalah musuh-musuh. Ayat itu sudah jelaskan perumpamaan. Masa enggak tahu perumpamaan? Wah ini sola skriptura, dor. Saya ingat si Kores kemarin bilang, bawanya hadis Tuhannya punya betis. Wah itu arti betis itu adalah kekuatan ini. Kalau situ skriptura ya betisnya betis saja. Kan begitu. Dia punya tangan kanan, ya kanan aja berarti kayak mana itu gini. Tangannya semua di kanan. Tidak begitu melihat skriptura, Kores. Dia tertulis tapi harus ada ayat yang bisa menjelaskan. Kalau dibilang batu penjuru, itu batu kau ambil. Kalau kau membangun bangunan, pertama batu yang kau letakkan satu, itulah menjadi arah semua bangunan. Itu artinya batu penjuru. Begitu kalau menjelaskan sola skriptura. Jangan kau paksakan sola skriptura itu menjadi kebodohan bagi kami. Sementara kau bisa mengatakan, wah betis Allah itu bukan itu. Artinya kekuatan, kekuasaan. Kalau dibilang dia menciptakan Adam dengan tangannya. Wah tangan itu adalah ini. Kalau kau bisa, kalau kami kok lain, kau yang ngatur-ngatur, kan lawak. Biarkan kami bicara iman kami sola skriptura sesuai yang kami imani. Bukan sesuai yang kau maui. Pahami itu Kores ya. Yang kedua, kau mengatakan bahwa Yesus itu adalah berhala karena dia memiliki kasih. Ayat yang kau buka itu sudah kubacakan. Kasih kepada siapa? Sesamanya. Ajaran agama kami untuk mengasihi musuh bukan sesama loh. Musuh. Yang hanya mengasihi sesama itu hanya Islam. Islam hanya diajarkan mengasihi sesamanya Islam. Kau cari satu ayat, kasihilah kafir.
Kalau ada ku ikuti kau kores. Dari tadi aku tantang kau, mana Tuhanmu mengakui dia punya utara selatan, tidak ada. Sementara kau sholat, sujudnya ke arah barat daya. Bukan ke arah barat, bukan ke, kau udah melenceng. Artinya apa? Tunggu dulu Bu Uti. Kalau kau sudah melenceng, artinya apa? Yang kau lakukan ritualmu itu tidak diterima. Ayat yang kalian buka itu, surah 2 ayat 155. Segala arah kan, ya arah utara, barat itu punya Allahmu. Kubukakan dulu ayat itu sekarang. Biar jelas. Perasaan gue belum nanya dah. Loh, gak urusan. Tadi dia dibilang silakan. Diambil lah. Tadi surah Al-Baqarah 115. Bentar ya, sabar. Dulu kalau baca dimatiin dong, masih jalan terus. Biar aja Bu Uti, nggak apa-apa. Habis ini Bang Kores ntar, ya Bang ya. Bisa aku share screen ya? Jawab segini Bisa. tadi. Oh ya lucu aja. Gue belum nanya tapi dijawab. Gimana? Iya, bagus. Jadi gini ya, ini kan sesi battle, silakan yang terbaik jawab sampai ketemu poin, yang penting semuanya tertib. Kan ada bantah-bantahan, yang penting tertib gitu aja ya. Saya Ya. tidak akan masuk. Ada bantah-bantahan tertib. Siap. Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Pilihnya itu timur dan barat. Kau menghadap ke barat, boleh. Sana wajah Allah. Kau menghadap ke timur, itu wajah Allah. Gimana sih? Nah, kemudian kau bilang berhala karena namanya di surah 7. Kubukakan lagi surah 7 tadi. Biar jelas kita bicara. Jangan dipelintir-pelintir, kalian yang memelintir ayat, bukan kami. Jadi ayat yang kau bacakan itu untuk kalian, bukan untuk kami. 194. Sabar ya, 194. Sungguh mereka berhala-berhala yang kamu seru selain Allah. Merasa enggak kau dalam setiap kau ibadah, kau menyeru nama selain Allah? Ada. Nama siapa? Nama Nabi Muhammad. Artinya kalau kau merujuk ini secara sola skriptura, itu berhala itu bernama itu Nabi itu. Hanya itu yang kau seru, enggak ada yang lain. Itulah berhalamu. Kan ini. Dan dia serupa juga dengan kamu. Betul, dia serupa dengan kalian. Dia mati, dia dikuburkan. Kalau Yesus tidak serupa dengan kami. Yesus itu bangkit, sudah naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah. Jadi enggak cocok kalau ayat ini kau katakan dengan Yesus. Yang cocok itu dengan Nabi Muhammad. Karena hanya nama Nabi Muhammad diseru selain nama Allah di dalam setiap upacaramu, doamu, setiap kehidupanmu. Kehidupan rohanimu. Diseru itu. Yang kemudian yang serupa dengan kamu. Nabi Muhammad mati. Kawin. Sebentar. Ini tidak dipersilahkan terus kayak gini, bisa waktu habis. Makanya saya sudah ingatkan juga dari tadi untuk pihak muslim juga. Langsung aja kita ada bantah-bantahan. Yang penting dalam ranah tertib saya akan masuk ketika terjadi sesuatu peristiwa yang di luar kendali. Dan di sini kebetulan juga Lairudi sudah banyak bernarasinya tentang versi Islam, bukan tentang dari apa yang ditanyakan gitu. Silakan lanjut aja. Sebentar, saya mau jawab. Ini harus dijawab ya, sebentar aja. Enggak, ya. ini sudah hampir separuh waktu. Ya silakan, silakan. Pokoknya bantah-bantahan aja langsung. Enggak ada 2 menit ya. Jadi di sini bukan sedang tukar-tukaran bunga, tapi kita sedang main. Iya, tapi kami belum silakan ya. Sebentar, kami belum silakan ya. Jadi ya, tante kalau nunggu silakan sampai waktu habis ya, masalahnya. Gitu. Ya, silakan aja bantah-bantahan ya. Ya, jadi Kores cuma mengambil ayat, comot-comot ayat ya. Dia narasikan sambung-sambung sesuka dia gitu. Dia mengatakan belum tanya. Ya, sebentar, batu katanya ya tentang Nabi Yesaya itu ya kalau nggak salah. Itu media, Bro, bukan batu menghapus dosa seperti ajar aswad. Oh tidak, Bro ya. Itu media ya, medianya itulah yang membuat yang membuat Yesaya itu bisa bicara adalah Elohim. Kamu baca ayatnya. Di mana kata media? Itu sama seperti Yesus yang menyembuhkan mata orang buta. Lalu dia mengambil tanah, lalu dia mengaduk-ngadukannya dengan ludahnya ditaruh. Itulah kenapa Yesus dan batu sama. Udah diam ya, karena itu media ya, bukan. Lalu Yesus itu adalah batu penjuru, Yesus adalah batu itu cuma perumpamaan, bukan batu yang iya, bulat. itu ngejiplak Yesaya 6 nomor 7. Bukan batu yang bulat. Udah datang mama. Menghapus dosa. Selulah. Ya, ini lain. Yang kalian punya itu adalah real, nyata, adalah batu yang kalian ambil yang setan.
batu yang kalian ambil untuk menghapus dosa yang kalian cium-cium. Yesus tidak sama seperti itu. Yesus itu hanya umpama untuk batu ya. Lalu Nabi Ibrahim kata kamu ya, dia melempar-lempar batu, cerita itu tidak pernah ada. Itu versi kalian, tidak ada yang namanya Abraham mengusir setan dengan batu, karena batu kata di dalam KPR 17 itu tidak ada batu yang bersifat ilahi, baik itu Hajar Aswad, baik itu batu Ka'bah, baik itu batu mengusir setan, tidak ada, karena batu benda mati ya. Lalu ketika kamu mengatakan kasih itu berasal daripada Tapi Yesus benda mati bukan? Sekarang kamu ya kalau katakan Yesus benda mati bukan? Slow lah, nggak usah jawab dulu. Kita mengedukasi orang. Habis waktu silakan, habisin. Oh ya udah oke. Ya silakan kalian biar senang kalian. Oke. Nah itu ya nggak usah seperti mama sebentar. Ya. Ini saya punya matiin dong. Ya silakan. Mati jalan terus ini. Biar aja Bu. Mau apa sih? Bu Uti mau apa sih? Ini sistemnya 20 menit mereka bertanya, nanti giliran kita. Bukan masing-masing ya? Ya sudah. Bukan sistem catur. Silakan Kores. Ya ini jadi apa ya namanya? Memang kalau aku udah berargumentasi itu menyakitkan untuk kebenaran ini. Makanya belum nanya aja, yang dijawab itu malah aku. Belum nanya loh. Yang dijawab malah Kores. Ya, apa pertanyaanmu? Kau kan giliran bertanya sini biar kami jawab. Silakan bertanya. Ini jadi ada premis dulu yang mesti dibangun. Pertama soal apa ya? Tidak, nanti giliran kau nanti di sesi berikutnya kami tanyai kau. Sini kau bertanya, tanyalah. Iya siap. Nah tanya. Jadi memang nggak bisa dibilang ya kalau misalnya batu yang nggak saya ini media, kalau Yesus itu bukan batu tapi Tuhan sendiri, iya nggak bisa ya, begitu. Pertanyaannya nggak bisa begitu. Jadi kalau misalnya batu yang di Yesaya media, maka yang Yesus pun media. Yesus ini hanya media. Tapi kalau batu bisa menghapus dosa di Yesaya, maka Yesus pun batu yang bisa menghapus dosa. Pertanyaannya? Nggak boleh dibeda-bedakan. Oke, sekarang kita ke pertanyaan aja ya. Bang Kores, ya? Saya nitip Bang Kores, tegaskan tadi perawan itu buat apa itu? Iya loh, dari tadi kekristenan nggak menjawab pertanyaan kita, Akhi Yusuf. Kenapa ya? Aneh malam ini serius. Ya pertanyaannya apa? Sudah dijawab semua kok. Silakan. Pertanyaannya apa? Dijawab, dibilang apakah Yesus makan, minum dan ini dan dilahirkan, nggak dijawab. Apakah Yesus mengajarkan kasih, nggak dijawab. Coba. Tadi aku jawab. Padahal itu yang membedakan antara berhala dan Tuhan yang benar. Bahwa Yesus itu tidak sama dengan manusia. Yesus berarti dia nggak dilahirkan dan makan, nggak dilahirkan berarti kan? Yesus tapi tidak terlahir dari sel telur dengan sperma. Nabi Muhammad itu yang cocok. Dia terlahir dari sel telur dan sel sperma. Terlahir, oke. Yesus makan nggak? Ya, makan enggak masalah. Oke. Nah, sekarang Nabi Yesus Muhammad disunat juga gak? makan. Yesus disunat, iya kenapa? Nabi Muhammad enggak disunat. Nah, berarti kan berhala di dalam Al-Araf 194. Oh enggak. Makhluk yang serupa dengan kita. Nama Yesus tidak pernah disebut. Nama Yesus tidak pernah diseru di dalam ajaran Islam. Pernah enggak nama Yesus selain Allah enggak? Diseru selain di Allah dalam enggak? ajaran Islam enggak pernah. Diseru selain Allah enggak? Di dalam ajaran Islam enggak pernah karena ayat Ya udah, berhala jadinya. Oh enggak pernah disebut nama Yesus, tidak pernah. Allah enggak. Tidak pernah disebut nama Yesus di dalam ajaran Islam. Nah, kalau enggak pernah Setara berhala Allah. berarti. Kenapa? Berhala berarti. Kalau enggak pernah. Kalau misalnya Rae menyebutkan Yesus itu berhala. Loh, kau bilang kalau enggak pernah enggak berhala. Memang dalam Islam ada disebut nama Yesus. Mana ada nama Yesus disebut? Kita menyebut nama Tuhan selain Allah enggak pernah. Nah makanya sekarang yang kau lakukan itu apa? Nama Muhammad saja yang disebut berserta nama Allah. Di mana kami menyebut hanya dua kalimat syahadat. Kami sembah. Dua kalimat syahadat. Enggak ada. Dua kalimat syahadat kau menyebut nama Allah. Syahadat bukan soal kami menyembah Nabi. Loh, kan menyebut nama. Nabi Muhammad diseru. Tidak dibilang disembah, diseru. Diseru itu bahasa Arabnya tada'una. Berdoa. Nah, kau kan berdoa. Bersalawat, berdoa. Nabi kapan? Kau kan mendoakan. Mendoakan Udahlah. Nabi Jangan setiap hari. Yesus dan Nabi Muhammad beda. Loh gimana Jangan sih? disamain. Ini kan jadi bertanya tentang Al-Quran. Gimana sih? Ada kami berdoa kepada Kau harusnya dalam bertanya nama tentang Yesus. kekristenan, Ada tapi kami gak berdoa masalah. kepada dalam nama Kami Nabi Muhammad, jawab. nggak ada gitu. Jadi Kores, nama Yesus tidak pernah disandingkan nama Allah sesuai ayat itu. Boleh nggak? Hanya nama Nabi Muhammad yang disandingkan dengan nama Allah. Ya di mana kami menyebut hanya kami menyembah kepada kalian ibadah Nabi itu Muhammad tuh di mana? Diseru. Karena dalam doa tuh kan penyeruan tuh ada kalimat yang lengkap tuh. Di mana kami begitu di mana? Itu Ya. ada Nabi Ya, Muhammad nah kami yang menyebutnya kalian apa ketika kami sebut, sholat? kalian Kami duduk menyebut Nabi berdiri, Muhammad apa ketika kami sholat? Kores, untuk Semoga menyembah keselamatan dan keberkahan untuk dilimpahkan menyembah Allah kepada SWT Nabi. Apakah itu menyembah? tidak bisa Bukan. tanpa nama Nabi Muhammad.
Nanti Untuk akan menyembah bertanya nama. soal Islam nanti. Nah gitu. makanya Jadi kau yang mancing. jangan Disitulah mengaburkan letaknya kau bahwa Yesus itu adalah kekeliruanmu. manusia. Sehingga Kekeliruannya makanya aku serupa bilang dengan tadi, yang Kores, lain. kau silakan Maka- bertanya tentang Bible, aku bilang. Ya. Kau nggak mau, malah kau singgung-singgung itu. Apa Ya, kenapa? pertanyaanmu? Memang Ya, kenapa? pertanyaanmu Araf apa? 94 memang Ya. kenapa? Silakan, apa pertanyaanmu? Nanti kau Nah, bilang ya udah kok kita jadi bertanya bicara. sekarang ya. Ya, Nah, ini tanya. aku akan bertanya. Nah, di Enggak seru sini. begini ya, males. Hmm. Apaan sih kayak Nah, di gini? sini perhatikan ini, perhatikan. Aku ingin bertanya ini. Ini dalam Keluaran 29, ini menceritakan tentang korban penghapus dosa. Yaitu seekor lembu jantan. Perhatikan di sini ya, Lae dan Buti. Ya. Di sini ada daging lembu, kulit, dan kotoran. Ini adalah 3 pribadi yang berbeda, tapi satu hakikat, yaitu lembu jantan. Pertanyaannya, gue bilang, mana padanan dari daging, kulit, dan kotoran yang cocok untuk Roh Kudus? Silahkan dijawab. Ya, terima kasih. Itu tidak mencerminkan daripada Tritunggal itu, tidak, Kores. Dan itu Loh, kok nggak sudah mencerminkan? enggak ada di Bangsa Roh Kudus, enggak ada. Dan tunggu dulu, Iya, Kores. ini kan Tritunggal gue bilang. Sebentar. Itu sudah di dalam Ibrani 10 tidak berlaku lagi. Darah hewan dan hewan untuk penebusan dosa enggak berlaku Bukan lagi. soal berlaku nggak berlaku. Karena Yang gua tanya, Yesus mana sudah- padanannya? Saya tidak Padanannya nanya yang padanan, mana? tidak ada dibilang padanan, tidak ada Tritunggal Loh, situ. Ini Nggak daging bisa lembu jantan begitu bukan? melihatnya. Kores tidak bisa begitu Oh, melihatnya. nggak bisa. Itu kan kau yang Tritunggal itu mengatakan Tritunggal. Satu hakikat 3 pribadi. Tritunggal bukan itu Tritunggal, Kores. Satu hakikat 3 Tritunggal pribadi Tritunggal itu. bukan itu Tritunggal. Tritunggal bukan. hanya bisa di, Kita menggambarkan ya 1 Yohanes 5 ayat 7 Tritunggal Berarti ini itu dagingnya apa? bukan daging lembu berarti, daging tidak bebek. ada Ya. urusannya dengan hewan. Manusia Untuk itu melihat bukan Tuhan berbeda. itu dibilang Nggak bisa Kejadian kabur. 1 ayat Nggak 26. Baiklah Nggak kita bisa. menjadikan manusia. Tujiro, tubuh jiwa dan Kalau roh. kau Nah, ingin ini menyebut dakuko, kalau daging kau dan ingin kotoran. menyatakan Tritunggal itu hanya di Hah? Kejadian 1 ayat 26. Manusia Di mana? kalau Kejadian 1 ayat 26. Nah, Baiklah terus ini kita dagingnya menjadikan daging manusia. siapa kalau gitu? Itu enggak, itu hewan, enggak manusia. Nah, ini Kalau hewannya kau bilang- lembu jantan enggak? Kalau kau bilang daging kulit itu masih satu tubuh. Tidak Nah, bisa. itu dia satu Kalau- hakikat lembu jantan. Kalau Tritunggal itu ada roh, ada suara, Ah, firman, baru Ah. ada Bapak itu sendiri. Maka itu ah. cocok itu ke ini manusia. sama. Ini ada daging, ada kulit, ada kotoran. Daging Itu dan lembu kulit itu itu sendiri. Daging dan kulit itu kan satu, masih daging. Oh, beda. Kenapa tidak ada beda. bicara roh? Daging beda. Tidak ada bicara Kulit firman, beda. tidak ada bicara suara. Itu masih dalam Ini satu beda. daging. Jadi Ini lihat, Kores, lihat. Daging, itu kulit, bukan kotoran. Tritunggal. Jadi apa? Penghapus dosa. Maaf Kores, Ya. di sini kita berdebat tidak memaksakan kehendak. Kau tidak pandai berdebat. Nanti Kok kami bisa keluar tidak kau pandai? marah. Tidak boleh begitu berdebat. Kalau kami bilang tidak, ya tidak. Kok bisa Kalau tidaknya di mana? Coba. Di situ tidak ada roh, bicara roh. Tidak ada bicara suara. Tritunggal itu satu Hey. hakikat 3 pribadi bukan? Bukan itu. Harus kau Jadi apa pahami dulu. Tritunggal? Di Wah, situ ada susah. Bapa, ada roh, dan ada firman. Ini. Tidak bisa seperti itu, Kores. Itu Oke, satu Kores. hakikat enggak? Satu, Satu hakikat enggak? dua, Ah, sama ini juga. tiga. Daging, Kami kulit, kotoran, cabut. satu hakikat. Kita bukan berdiskusi nih, tapi perang mulut. Kami cabut. Bukan perang mulut Bu gimana? Uti kita keluar saja biar aja orang itu Padanannya menderita. apa? Terima kasih. Bu Uti keluar ya. Ayo Bu Uti keluar saja, keluar. Dadah lae. Gimana sih? Itulah makanya. Jangan kalau misalnya udah waktunya bertanya kepada Islam barulah bahas Al-Qur'an gitu. Kalau misalnya belum bertanya kepada Al-Qur'an ya jangan dulu, ujungnya kan begini jadinya. Kalau Datang kebenaran, sepi langsung. Memang banyak yang memprediksi ini udah penyakit lama kambuh kembali biasanya Lairudi akan kabur ya. Karena Gini, kenapa gini. tadi